adik-adik, selamat datang di channel Ayo Sekolah Fisika bersama saya Mr. YP. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas soal-soal persiapan tes masuk perguruan tinggi negeri seperti UTBK atau SBMPTN atau SNMPTN Fisika dan seleksi mandiri seperti SIMAK UI dan UTUL UGM. Kita akan membahas selanjutnya untuk soal 116. Suatu selang air dihubungkan ke keran yang mengalirkan air dengan debit yang tetap sebesar D. Penampang selang itu luasnya A dan panjangnya L. Selang itu digunakan menyiram lantai pekarangan dengan cara dipegang mendatar pada tinggi H di atas lantai. Air dari ujung selang jatuh di lantai pada jarak mendatar D dari ujung selang. Nilai D adalah seperti yang ditunjukkan pada gambar. Ketika ujung selang dipegang pada ketinggian H dari lantai, maka air akan jatuh pada jarak mendatar D dari ujung selang dengan kecepatan awal V. Kita cari pertama nilai dari kecepatan air yang keluar dari ujung selang dengan menggunakan konsep debit air yang keluar dari keran itu pasti sama dengan kecepatan air yang keluar dari ujung selang dikali dengan luas penampang selang. Maka kecepatan air yang keluar dari ujung selang V itu sama dengan D per A. Dengan D ini, D sama dengan debit air dari ujung keran dan A sama dengan luas penampang selang. Dengan D sama dengan V kali T. Karena ini gerak parabol ya, gerak setengah parabol, airnya bergerak dengan lintasan setengah parabol, maka D-nya kita cari dengan menggunakan V kali T. Dengan T adalah waktu yang dibutuhkan air sampai di lantai. Kita cari T-nya dengan menggunakan akar 2H per G. Maka kita dapatkan D-nya sama dengan V, kita masukin nilai D besar bagi A, kali T-nya akar 2H per G. Dari hubungan ini kita bisa tuliskan D yaitu jarak mendatar D, jarak mendatar air jatuh dari ujung selang ya, D sebanding dengan akar dari ketinggian ujung selang dari dasar lantai ya. Karena nilai debit luas penampang dari selang dan percepatan gravitasi nilainya tetap. Maka yang berubah adalah ketinggian ujung selang dari dasar lantai. Jadi nilai D-nya itu akan semakin besar jika H-nya semakin besar. Jadi jawabannya E. Oke, kita lihat soal yang ke-117. Frekuensi bunyi suara sirine ambulans adalah F. Seorang yang berdiri di halte mendengar bunyi sirine ambulans pada frekuensi yang lebih rendah dari F, tetapi makin lama makin tinggi. Dengan demikian, gerak ambulans itu adalah, kita tahu bahwa efek Doppler menyatakan bahwa frekuensi suara bergeser secara proporsional dengan kecepatannya atau bergantung pada kecepatannya, baik bergerak ke arah pendengar atau menjauh dari pendengar. Saat bergerak ke arah pendengar, frekuensi yang dirasakan meningkat. Saat bergerak menjauhi, frekuensi yang dirasakan berkurang. Satu-satunya saat pendengar akan mendengar frekuensi asli sumber bunyi adalah ketika pendengar dan sumber suara disejajarkan secara langsung, sehingga frekuensi tidak bertambah ataupun berkurang. Untuk menentukan frekuensi pendengar, kita gunakan rumus Fp sama dengan V minus Vp dibagi V minus Vs dikali Fs. Karena Vp-nya sama dengan 0, pada soal ini pengamat berdiri di halte, berarti VP-nya sama dengan 0, maka FP-nya kita bisa tuliskan kembali menjadi
V per V minus Vs dikali Fs. Rumus ini digunakan untuk menentukan frekuensi pendengar saat sumber mendekati pendengar ya. Tetapi saat sumber menjauhi pendengar, Fp-nya sama dengan V per V plus Vs dikali Fs. Ini rumus untuk menentukan frekuensi pendengar saat sumber menjauhi pendengar. Dengan V sama dengan kecepatan bunyi atau suara di udara, Vp sama dengan kecepatan pendengar, Vs sama dengan kecepatan sumber bunyi. Dari kedua rumus ini kita bisa simpulkan bahwa ketika V penyebutnya ya, ketika penyebut dari rumus Fp ini semakin kecil, maka frekuensi yang didengar pendengar itu pasti semakin besar. Tetapi jika penyebutnya semakin besar, maka frekuensi yang didengar pendengar itu semakin kecil. Dari kedua rumus, saya rumus 1 dan rumus 2 ini, kita bisa tuliskan V min Vs pasti lebih kecil dari V plus Vs ya. Misalnya Fp1 dan ini Fp2, maka jelas bahwa Fp2 pasti lebih kecil ya dari Fp1. Pada soal, seorang yang berdiri di halte mendengar bunyi sirine ambulans pada frekuensi yang lebih rendah dari F. Ini jelas bahwa pertama, sumber bunyi pasti menjauhi pendengar ya. Karena pengamat tersebut atau pendengar tersebut mendengar bunyi sirine ambulans pada frekuensi yang lebih rendah dari F, tetapi makin lama makin tinggi. Artinya, misalkan awalnya Vs ketika dekat dengan pendengar, misalnya ini pendengar, ini Vs, kemudian karena semakin jauh maka ini S-nya lagi, ini posisi S-nya, seterusnya. Kecepatannya karena semakin besar berarti penyebut semakin kecil. Agar penyebut semakin kecil, maka Vs harus semakin kecil. Jadi ketika sumber dekat dengan pendengar, walaupun menjauh, Vs-nya lebih besar daripada ketika bergeser lebih jauh lagi dari pendengar. Misalnya awalnya Vs memiliki kecepatan 10 meter per second, kemudian ini 10 meter per second, selanjutnya berkurang jadi 8 meter per second, seterusnya jadi 6 meter per second, dan semakin kecil, maka penyebutnya tentu semakin kecil, maka frekuensi yang didengar oleh pendengar itu pasti semakin besar. Oleh karena itu kesimpulannya adalah ketika seorang yang berdiri di halte mendengar bunyi sirine ambulans pada frekuensi yang lebih rendah dari F, tetapi makin lama makin tinggi, maka gerak ambulans itu pasti diperlambat menjauhi pendengar ya. Karena ketika diperlambat frekuensinya pasti lebih kecil ya, frekuensi yang didengar oleh pendengar pasti lebih kecil. Tetapi walaupun semakin menjauh, karena diperlambat atau kecepatannya semakin lama semakin berkurang, maka penyebutnya pasti semakin kecil, maka frekuensi yang didengar pendengarnya pasti akan semakin besar. Jadi jawabannya B, yaitu diperlambat menjauhi pendengar. Oke, kita lihat soal yang ke-118.
Sejumlah gas ideal bermassa tetap mengalami perubahan keadaan dari keadaan A ke keadaan B. Pada saat perubahan keadaan itu terjadi, gas melepaskan sejumlah energi ke lingkungan, menyebabkan energi internal gas berkurang. Jika penurunan energi internal itu sama nilainya dengan energi yang dilepaskan, perubahan keadaan itu berlangsung secara. Pada soal ini diketahui bahwa suatu sistem gas melepaskan energi ke lingkungan, misalnya sebesar Q, dan sistem gas ini mengalami penurunan energi internal. Jadi energi internal gas mengalami penurunan sebesar delta U. Sedangkan penurunan energi internal ini sama nilainya dengan energi yang dilepaskan. Berarti kita bisa tuliskan Q sama dengan delta U. Pada soal kita bisa tuliskan Q sama dengan delta U. Oke. Pada hukum pertama termodinamika dalam sistem tertutup, yaitu tidak ada transfer materi ke dalam atau keluar sistem, hukum pertama menyatakan bahwa perubahan energi internal sistem sama dengan perbedaan kalor yang disuplai ke dalam sistem dan usaha yang dilakukan pada sistem. Hukum pertama termo ini kita bisa tuliskan sebagai delta U sama dengan Q minus W. Q minus W. Maka dari soal, jika penurunan energi internal ini sama nilainya dengan energi yang dilepaskan, jadi Q sama dengan W, maka dari hukum satu termo ini kita bisa simpulkan bahwa usaha yang dilakukan oleh sistem itu sama dengan nol. Usaha yang dilakukan oleh sistem atau pada sistem atau oleh sistem itu sama dengan nol. Usaha sama dengan nol ini merupakan keadaan yang berlangsung secara isokorik atau perubahan volumenya sama dengan nol. Jadi isokorik itu adalah tidak ada perubahan volume, tidak ada perubahan volume gas, maka usahanya sama dengan nol. Jadi untuk soal ini jawabannya adalah C. Oke, kita lihat soal yang ke-119. Dua bola X dan Y yang masanya sama pada bidang datar yang licin. Bola X mula-mula bergerak 10 meter per second ke kanan, sedangkan bola Y dalam keadaan diam, seperti yang ditunjukkan pada gambar 1. Bola X kemudian menumbuk lenting sempurna bola Y. Jika gerak bola X sesudah menumbuk bola Y ditunjukkan pada gambar 2, maka berikut ini yang sesuai dengan untuk menunjukkan gerak bola Y adalah pada soal ditunjukkan bahwa tumbukan yang terjadi antara bola X dan Y adalah lenting sempurna. Maka energi kinetik sistem sebelum dan setelah tumbukan sama besar atau energi kinetiknya kekal. Maka kita bisa tuliskan EKX atau energi kinetik bola X sebelum tumbukan ditambah EKY energi kinetik bola Y sebelum tumbukan itu sama dengan energi kinetik X aksen ditambah energi kinetik Y aksen, energi kinetik kedua bola setelah tumbukan. Maka kita bisa tuliskan ini setengah M Vx kuadrat ditambah 0 karena bola Y mula-mula diam, maka energi kinetiknya 0 sama dengan setengah M Vx aksen kuadrat ditambah setengah M Vy aksen kuadrat. Ini setengah M nya kita coret, kita dapatkan 10 kuadrat sama dengan 6 kuadrat ditambah Vy aksen kuadrat. Atau kita bisa tuliskan Vy aksen kuadrat sama dengan
10 kuadrat kurang 6 kuadrat. VY aksen sama dengan akar dari 10 kuadrat berarti 100 kurang 36, maka akar 64 atau 8 meter per second. Maka setelah tumbukan, bola Y bergerak dengan kecepatan 8 meter per second. Jadi jawabannya antara D atau E. Untuk mencari sudut yang dibentuk antara bola Y atau kecepatan bola Y dengan sumbu X, kita bisa uraikan kecepatan masing-masing bola setelah tumbukannya. Jadi kita gambarkan ulang ini. Kecepatan bola X yaitu 6 meter per second. Sudut yang dibentuknya 53 derajat, sedangkan kecepatan bola Y-nya 8 meter per second. Sudut yang dibentuk misalnya theta. Maka pada sumbu X, ini untuk bola X-nya itu adalah Vx aksen cos 53 derajat ya, karena ini 53. Sedangkan pada sumbu Y-nya Vx aksen sin 53 derajat. Sedangkan untuk bola Y pada sumbu X-nya ada Vy aksen cos theta, ini theta. Sedangkan pada sumbu Y-nya adalah Vy aksen sin theta. Kita tinjau momentum kedua bola pada sumbu X sebelum dan setelah tumbukan. Karena sebelum tumbukan, kedua bola bergerak pada arah sumbu X, maka momentum awal kedua bola pada sumbu Y sama dengan 0. Jadi 0 sama dengan momentum kedua bola setelah tumbukan pada sumbu Y, maka sama dengan M kali Vx aksen sin 53 derajat ditambah minus M Vy aksen sin theta. Ini adalah M Vx aksen sin 53 derajat adalah momentum bola X pada sumbu Y setelah tumbukan, dan M Vy aksen sin theta ini adalah momentum bola Y setelah tumbukan. Bertanda negatif karena arahnya ke bawah. Maka kita bisa coret M-nya, kita dapatkan Vy aksen sin theta sama dengan Vx aksen sin 53 derajat. Vy aksennya kita sudah dapatkan 8 sin theta ya. Sin theta sama dengan Vx aksennya 6 sin 53 adalah 4/5. Kita bisa coret ini 8 4, ini 2, maka ini coret dengan 3. Maka kita bisa tuliskan sin tetanya sama dengan 3/5 atau tetanya sama dengan 37 derajat. Jadi sudut yang dibentuk antara bola Y dengan sumbu X setelah tumbukan adalah 37 derajat dan kecepatan bola Y setelah tumbukan 8 meter per second. Jadi jawabannya D. Oke, kita lihat soal yang ke-120. Sejumlah gas bermassa tetap mengalami perubahan keadaan dari A ke B, kemudian ke C seperti yang ditunjukkan pada grafik tekanan P terhadap volume di bawah ini. Grafik tekanan P terhadap suhu mutlak T yang sesuai untuk menunjukkan perubahan keadaan tersebut adalah, dari grafik kita bisa amati bahwa proses dari A ke B merupakan keadaan isokorik. Isokorik berarti volumenya tetap.
jadi volume tetap. Maka dari hubungan PV sama dengan nRT, jika volumenya tetap, maka kita bisa tuliskan P per T itu nilainya tetap ya. P per T, perbandingan antara tekanan dengan suhu itu adalah tetap. Maka grafik yang sesuai untuk proses isokorik ini atau keadaan isokorik adalah grafik P dan T, yang sesuai adalah garis lurus linear. Kemudian proses dari B ke C merupakan proses isotermal. Isotermal berarti suhunya tetap. Suhu tetap, maka PV sama dengan bernilai tetap. Grafik yang sesuai antara tekanan dengan suhu untuk proses isotermal ini adalah garis lurus vertikal ya. Maka proses dari A ke B dan selanjutnya ke C, grafik antara tekanan dengan suhu yang sesuai adalah grafik E, yaitu mula-mula dari A ke B adalah proses isokorik. A ke B proses isokorik, kemudian dari B ke C, dari B ke C proses isotermal, yaitu suhunya tetap. Ini grafik P dengan T. Maka grafik yang benar adalah grafik E.